cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahu mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apakah engkau tidak mendengar ihwal para pemuka Bani Israel sesudah Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja bagi kami, supaya kami dapat berperang di jalan Allah. Ia berkata, boleh jadi kamu tidak akan berperang jika berperang itu diwajibkan atasmu. Mereka berkata, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari rumah-rumah kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi tatkala berperang ditetapkan atasnya, mereka berpaling kecuali sedikit darinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang aniaya. Tafsir nomor 306. Peristiwa tersebut menunjukkan kemajuan dalam keadaan kaum Bani Israel pada saat seperti dituturkan ayat ini dibandingkan dengan zaman Nabi Musa alaihissalam sendiri. Dalam surah kelima ayat 25 Al-Quran menuturkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan pengikut-pengikut beliau untuk memerangi musuh di jalan Allah, mereka menjawab, pergilah engkau bersama Tuhan engkau, lalu berperanglah engkau berdua. Sesungguhnya kami hendak duduk-duduk saja di sini. Sebaliknya dalam ayat ini mereka disebutkan telah berkata, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari rumah-rumah kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi perbaikan sikap itu hanya di mulut saja dan tidak dalam kenyataan. Sebab ketika saat pertempuran yang sebenarnya tiba, banyak dari antara mereka bimbang dan menolak untuk bertempur.
Dengan demikian, peristiwa itu merupakan peringatan keras kepada kaum muslimin untuk waspada agar jangan menempuh jalan yang serupa itu. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'tah sa'atan minal mal. Qala inna Allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka berkata, bagaimana ia bisa memiliki kedaulatan atas kami, padahal kami lebih berhak memiliki kedaulatan daripadanya, karena ia tidak pernah diberi harta yang berlimpah ruah. Ia berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai raja atas kamu dan melebihkannya dengan keluasan ilmu dan kekuatan tubuh. Dan Allah memberikan kedaulatannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, maha mengetahui. Tafsir nomor 307. Talut adalah nama sifat seorang raja Bani Israel yang hidup kira-kira 200 tahun sebelum Nabi Daud alaihi salam dan kira-kira sejumlah tahun yang sama sesudah Nabi Musa alaihi salam. Beberapa ahli tafsir Al-Quran telah keliru mempersamakan Talut dengan Saul. Penjelasan Al-Quran lebih cocok dengan Gideon. Keterangan Hakim-Hakim pasal-pasal 6-8. Daripada dengan Saul. Gideon hidup kira-kira 1250 sebelum Masehi, dan Bible menyebutnya pahlawan yang perkasa. Kat Hakim-Hakim 6. Kat Gideon hidup kira-kira 1250 sebelum Masehi, dan Bible menyebutnya pahlawan yang perkasa. Keterangan Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tidak lain adalah Talut. Menurut sementara penulis Kristen, peristiwa yang dituturkan dalam bagian ini merujuk kepada dua masa yang berlainan, terpisah satu sama lain oleh masa antara yang rentangnya 200 tahun, dan mereka merujuk bagian ini sebagai contoh menurut mereka anakronisme atau pengacauan waktu sejarah yang terdapat dalam Al-Quran. Bagian ini memang benar merujuk kepada dua masa yang berlainan, tetapi tidak ada anakronisme atau pengacauan waktu di dalamnya. Di sini Al-Quran merujuk kepada kedua masa itu. Tujuan hal yang demikian itu adalah untuk melukiskan bagaimana mulainya proses mempersatukan berbagai suku Bani Israel di zaman Gideon atau Talut 200 tahun sebelum Nabi Daud alaihissalam, dan yang akhirnya tercapai di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kata-kata sesudah Musa dalam ayat sebelumnya menunjukkan bahwa peristiwa itu termasuk masa permulaan ketika kaum Bani Israel sebagai bangsa mulai mengambil bentuk yang pasti dalam sejarah. Sebab 200 tahun sesudah Nabi Musa alaihissalam, mereka pecah belah dalam berbagai suku, tak mempunyai raja dan tidak pula angkatan perang. Pada tahun 1256 sebelum Masehi, disebabkan oleh kedurhakaan mereka,
Tuhan membiarkan mereka jatuh ke tangan kaum Midian yang menjarah dan menindas mereka selama 7 tahun, dan mereka terpaksa mencari perlindungan di dalam gua-gua. Keterangan Hakim-Hakim 5 ayat 1-6. Maka sesungguhnya tatkala Bani Israel itu berseru kepada Tuhan dari sebab orang Midian itu, maka disuruhkan Tuhan seorang yang nabi adanya kepada Bani Israel. Keterangan Hakim-Hakim 6 ayat 7-8. Dan seorang malaikat Tuhan datang kepada Gideon, menunjukkannya menjadi raja dan menjadikannya pertolongan ilahi. Maka sembahnya kepadanya, "Ya Tuhan, dengan apa gerangan dapat hamba melepaskan orang Israel? Bahwasanya bangsa hamba terkecil dalam suku Manasye. Maka hamba ini anak bungsu dari antara isi rumah bapa hamba." Keterangan Hakim-Hakim 6 ayat 15. Hal ini cocok dengan keterangan yang diberikan dalam ayat yang dibahas ini tentang Talut. Apa yang menjadikan persamaan Talut dengan Gideon lebih pasti lagi adalah bahwa di zaman Gideonlah dan bukan di zaman Saul, kaum Bani Israel mendapat cobaan dengan perantaraan air dan gambaran yang diberikan oleh Bible. Keterangan Hakim-Hakim 7 ayat 4-7. Tentang cobaan itu memang sama dengan gambaran Al-Quran dari Hakim-Hakim 7 ayat 6-7. Kita mengetahui bahwa sesudah cobaan tersebut di atas, orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Gideon hanya ada 300. Sangat menarik untuk dicermati bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, "Kami berjumlah 313 orang dalam perang Badar, dan jumlah itu sesuai dengan jumlah orang yang mengikuti Talut." Keterangan Tirmizi bab Siyar. Hadis itu pun mendukung kesimpulan bahwa Talut itu tiada lain selain Gideon. Apa yang selanjutnya menguatkan persamaan antara Talut dengan Gideon adalah kata itu berasal dari kata-kata yang dalam bahasa Ibrani berarti menumbangkan atau menebang. Jadi Gideon berarti orang yang menebas musuh hingga merobohkannya ke tanah. Dan Bible sendiri mengatakan tentang Gideon sebagai pahlawan yang perkasa. Keterangan Hakim-Hakim 6 ayat 12. Lihat pula edisi besar tafsir dalam bahasa Inggris. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji Ada